When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Oke, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Share juga ke sosial media teman-teman biar channel YouTube saya makin berkembang. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya mau ngebahas soal karantina. Baik, apa itu karantina? Jadi kita mengkarantina ikan di tempat yang berbeda dari kolam utama tentunya. Jadi bisa tidak mengkarantina ikan di dalam kolam pemeliharaan? Sebenarnya bisa-bisa aja dan sah saja, tapi sebenarnya kurang tepat menggunakan kolam sehari-hari menjadi tempat karantina. Berarti kita mengkarantina semua ikan kita, lalu secara tidak langsung akan merestart filter kita ya. Nah, baiknya kita mengkarantina itu di tempat tersendiri. Jadi tempat karantina itu macam-macam, baik itu bentuknya box, bisa box plastik seperti ini, atau menggunakan styrofoam juga bisa yang seperti ini, atau kita bisa menggunakan akuarium, atau kita dapat menggunakan PET, kolam terpal yang bulat biasanya bentuknya, atau bentuknya juga bisa kotak ya. Nah, jadi kenapa saya bahas dulu media? Karena media ini sangat penting ya untuk mengkarantina ikan. Jadi semakin banyak ikannya, semakin besar ikannya, maka tempat karantinanya juga harus besar menyesuaikan dengan jumlah dan ukuran ikannya. Jadi sangat tidak wajar dan saya rasa kurang tepat mengkarantina ikan di tempat yang kurang layak untuk ikannya ya. Jadi kalau ikannya besar dan jumlahnya banyak, alangkah bijaksananya kita mengkarantinanya di dalam PET. Tapi apabila ikannya kecil, lalu jumlahnya cuma sedikit, bisa kita gunakan akuarium ya. Nah, jadi tempat itu sangat penting. Tidak semua media atau di sembarang tempat bisa untuk mengkarantina ikan, karena efeknya akan panjang lah ya kalau saya jelaskan di video ini. Nah, lalu mengkarantina ikan ini sendiri ada beberapa jenis. Baik itu mengkarantina ikan yang diangkat dari kolam lumpur lalu kita mau pindahkan ke dalam kolam filter, itu butuh proses karantina. Atau mengkarantina ikan yang baru saja kita beli, harus tetap kita karantina walaupun kita beli sama trash trailer sekalipun. Sekali lagi, walaupun kita beli sama trash trailer sekalipun, kita harus tetap mengkarantina ikannya ya, karena kita tidak tahu di tempat sellernya ikannya itu sakit atau membawa istilahnya kutu dan sebagainya lah ya, parasit. Nah, ada juga yang karantinanya itu karena ikannya sakit. Nah, makanya kita di sini mau ngebahas tentang karantina. Baik tempatnya, sekarang kita sudah jelasin juga tadi karantina itu untuk karantina apa aja. Nah, sekarang media karantina itu maksud saya di sini media adalah peralatan untuk mengkarantina ikan itu selain tempat apalagi. Nah, untuk mengkarantina ikan tetap kita membutuhkan pompa untuk tetap dilakukan filtrasi di dalam tempat karantinanya. Lalu kita membutuhkan heater pemanas. Ini wajib dan tidak wajib. Jadi bisa dipakai ataupun tidak bisa juga tidak dipakai. Kenapa? Karena tergantung ikannya. Sakitnya bagaimana, atau istilahnya di karantina karena sakit atau karena baru dibeli ya. Terus juga selain heater, terus obat-obatan ya. Tentunya obat-obatan juga di sini sangat kita perlukan. Bukan hanya satu obat, tapi beberapa jenis obat. Nah, karena selain kita memelihara ikan itu membutuhkan alat untuk mengecek parameter air kita juga membutuhkan obat-obatan yang harus selalu kita sediakan di rumah untuk apabila tiba-tiba ikan kita sakit, apalagi kayak sekarang cuaca lagi tidak istilah berubah-ubah, tidak bersahabat, kadang hujan kadang panas, apalagi kolam-kolam yang outdoor kebanyakan ikannya sakit. Nah, baik, kita masuk ke fase karantina ikan yang baru kita beli. Kenapa ikan yang baru kita beli harus kita karantina? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu di tempat penjualan ikan-ikan ini entah membawa parasit, bentuknya kutu biasanya ya, baik kutu kura-kura atau kutu jangkar. Nah, itu tetap harus kita karantina. Kadang-kadang kita sepintas kita lihat ikannya bersih tanpa kutu, tapi kadang-kadang telur kutu itu sendiri masih ada di dalam sisik ikan biasanya. Nah, kita takutnya kalau kita tidak karantina, tiba-tiba dimasukkan ke dalam kolam utama kita, lalu kutunya menetas dari telur dan menyebar ke kolam kita, itu sangat berisiko. Makanya lebih baik ikan yang baru kita beli tetap kita karantina. Itu hanya di parasit. Bisa jadi ikan yang baru kita beli ternyata membawa bakteri atau membawa virus dari
kolam-kolam sebelumnya. Nah, jadi ikan ini sendiri sudah sakit sebenarnya. Lalu kita main langsung masukin aja ke dalam kolam kita, dan impactnya bukan hanya ikan yang baru beli aja kita mati, lalu ikan kita yang di dalam kolam yang sehat pun bisa ikutan mati gara-gara kita tidak mengkarantina ikan yang baru kita beli. Dan itu banyak banget terjadi di lingkungan di teman-teman saya yang piara ikan, khususnya di Kota Praumuli, karena kurang pemahaman soal karantina ikan ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan sini, ikan yang baru dibeli, baik itu dari trust seller sekalipun, tetap harus kita karantina untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Nah, kalau ikan yang baru kita beli baiknya dikarantina bagaimana? Apakah butuh antibiotik? Tidak, karena ikan itu belum tentu sakit. Penggunaan antibiotik kalau ikannya sakit ya, nanti kita bahas. Lalu apakah membutuhkan heater? Tidak, karena ikan ini tidak sakit, jadi kita tidak menggunakan heater. Karena heater juga belum tentu ikan sakit harus di heater, karena tergantung penyakitnya. Nanti kita bahas juga. Ketiga, apakah menggunakan garam? Ya, bisa jadi, karena ikan yang baru sampai biasanya tingkat stresnya tinggi. Baiknya di dalam bak karantina kita berikan, dilarutkan juga garam di dalam airnya ya. Nah, penggunaan garam boleh, aerator tetap dipakai di dalam bak karantina, dan juga tetap dilakukan filtrasi ya. Tentunya berarti membutuhkan filter, membutuhkan pompa dan medianya. Jadi itu proses karantina ikan yang baru saja kita beli. Oke, sekarang kita masuk ke karantina ikan sakit. Nah, karantina ikan sakit ini sendiri cukup kalau saya bilang cukup rumit dan cukup harus jelas ikan ini kita karantina karena sakit. Yang sudah pasti sakitnya ini sakit apa. Nah, karena kita harus tahu dulu ini ikan koinya sakitnya sakit apa, baru kita bisa melakukan penanganan selanjutnya. Apakah perlu diberi antibiotik? Lalu antibiotiknya jenisnya apa? Makanya ada beberapa teman-teman yang komen di video saya menanyakan pakai antibiotik apa dan bagaimana. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya tidak tahu ikan teman-teman sakitnya apa. Jadi kita harus mengetahui dulu ikan koi teman-teman ini sakitnya apa, lalu harus memberikan antibiotiknya apa, dosisnya bagaimana, karena dosis juga berpengaruh dari tempat karantina. Semakin besar tempat karantinanya, otomatis membutuhkan antibiotik lebih banyak. Atau semakin besar ikannya, antibiotiknya juga harus sesuai dengan bobot ikannya. Jadi banyak perhitungan yang saya tidak bisa jelaskan pakai cara kira-kira, tidak bisa. Jadi harus benar-benar tepat ya. Nah, jadi penggunaan antibiotiknya harus tahu, ukurannya harus tahu ya kan. Antibiotiknya juga tidak bisa satu antibiotik untuk mengatasi semua penyakit ikan koi. Jadi tidak ada istilahnya tuh satu obat untuk kill semua penyakit ikan koi, tidak ada saya rasa ya. Saya juga masih belajar, tapi kalau teman-teman tahu antibiotik yang dapat menyembuhkan, satu jenis antibiotik dapat menyembuhkan semua penyakit ikan koi, boleh komen di bawah, kasih tahu saya, siapa tahu memang itu ada ya. Ya, untuk jenis antibiotik teman-teman juga harus mengetahui bahwa antibiotik yang digunakan untuk mengobati ikan koi jangan menggunakan antibiotik buat manusia ya, karena beda antibiotik buat manusia dan antibiotik buat ikan ya, walaupun namanya sama-sama antibiotik. Jadi kalau kita pakai antibiotik manusia ke ikan, salah nggak? Ya menurut saya salah, karena bisa terjadi istilahnya resistensi antibiotik, maka ikan kita akan kebal terhadap antibiotik itu. Lalu pada saat ikan terserang penyakit lagi, kita berikan antibiotik yang dosisnya lebih rendah, maka ikan tidak bisa diselamatkan dengan antibiotik yang dosisnya rendah. Jadi lebih baik menggunakan antibiotik yang khusus ikan dan sesuai takaran. Oke? Nah, baik, di sini juga kita harus menjelaskan penggunaan heater yang saya bilang tadi. Penggunaan heater di sini, apakah harus menggunakan heater kalau ikan sakit? Kita balik lagi, saya bilang tadi, ikannya sakitnya apa? Apa jamur insang, ya kan? Atau merah-merah di badannya? Mungkin kita harus menggunakan heater. Nah, temperaturnya sendiri harus kita sesuaikan. Jumlah heaternya juga harus kita tentukan. Atau berapa watt yang kita harus pakai si heaternya ini. Jadi tempatnya besar ya otomatis watt heaternya harus lebih besar atau jumlah heaternya harus lebih banyak. Sedangkan kalau di tempat kecil heaternya nggak usah yang besar-besar, cukup yang kecil, wattnya juga nggak usah yang besar-besar. Nah, intinya ingat, kita cuma menghangatkan air, bukan mendidihkan air, apalagi sampai kayak mau rebus ikan. Nah, karena ada teman saya kejadian dia menggunakan heater di tempat yang kecil, heaternya besar, di setting temperaturnya yang sangat tinggi, akhirnya ikannya bukan sehat malah mati ya. Jadi penggunaan heater juga harus pakai nalar, jangan asal-asalan ya.
Jadi penggunaan heater juga tidak di semua penyakit koi harus menggunakan heater. Contoh kalau ikannya cuma terkena parasit, saya rasa penggunaan heater tidak ada gunanya. Ya, jadi penggunaan heater tadi kalau kena parasit kan saya bilang tidak ada gunanya. Makanya saya sekali lagi bilang penggunaan heater juga harus penyesuaian lah, kita pakai nalar ya, apa butuh pakai heater atau tidak. Lalu saya akan jelaskan juga berapa lama sih kita harus mengkarantina ikan kita. Nah, baiknya sih mengkarantina apalagi ikan yang baru sampai atau ikan yang baru kita beli, minimal lakukanlah karantina paling tidak sebenarnya 14 hari. Cuma ada beberapa teman tidak sabaran ya, 10 hari udah masuk ke kolam, atau seminggu kayaknya baik masuk ke kolam. Ya nasib-nasiban ya, tapi banyak senior pemain koi yang menyarankan ya paling tidak mengkarantina itu 14 hari. Jadi fase di karantina ini sendiri, kalau nanti ada juga yang bertanya apakah pada saat ikan koi di karantina harus dipuasakan. Nah, balik lagi, ikan koi yang di karantina itu dikarenakan apa? Kalau ikan koi yang di karantina dikarenakan baru dibeli, kita lihat kondisinya. Kalau ikan koinya sehat-sehat aja, saya rasa kalau media filter di tempat karantinanya memadai, tidak apa-apa diberi pakan. Tapi kalau seandainya ikan koinya dikarantina karena sakit, tidak bisa, ikan koi harus tetap dipuasakan. Jadi pada saat dikarantina sebaiknya ikan koinya dipuasakan saja. Sebenarnya ikan koi dipuasakan juga tidak masalah, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak masalah dipuasakan. Yang penting ikannya sehat. Jangan punya pemikiran bahwa wah kalau dikarantina ikan akan kurus. Pasti akan kurus. Tapi pada saat ikan koinya sudah sehat kembali atau ikan koinya sudah siap masuk ke dalam kolam, maka di situ baru kita bisa push pakan dan memperbaiki tumbuh kembang ikan koi kita. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Share juga ke sosial media teman-teman biar channel YouTube saya makin berkembang. Ciao.